Siapa yang tidak kenal MH Ainun Najib? Mengutip perkataan Karni Ilyas, MH adalah selebritas yang sebenarnya, karena dari gelandangan pasar hingga presiden mengenalnya. MH Ainun Najib biasa dipanggil MH, atau Cak Nun atau Mbah Nun. MH adalah tokoh Indonesia kelahiran Jombang, Jawa Timur, 27 Mei 1953. Beliau dikenal sebagai intelektual muslim, kiai, cendekiawan, dan budayawan nasional dengan aktivitas yang sangat padat. Seorang dokter bernama Ade Hasman pernah menulis buku tentang kesehatan yang berjudul Cinta, Kesehatan, dan Munajat MH Ainun Najib. Menurutnya, belajar kesehatan dari MH berarti belajar kesehatan dari cara hidup seseorang secara empiris, dan itu memperluas khasanah dunia medis. MH amat mencintai Rasulullah, maka di antara fadilahnya adalah memiliki tubuh sehat. MH memperkenalkan terminologi cinta segitiga, yaitu antara kita, manusia, Allah, dan Rasulullah. Apa yang saya potret dari MH bukanlah sesuatu yang bersifat ilmiah secara ilmu kedokteran, tetapi bagaimana kesehatan dapat terpelihara dengan seiring pertambahan usia, walau memiliki kesibukan yang luar biasa. Tugas utama dokter hakikinya adalah mengajari orang agar tidak mudah sakit. Mengobati orang sakit, urusan sekunder. Lalu, bagaimana sebenarnya kesehatan MH? Yang pertama, status kebugaran fisiknya yang prima. Sedangkan kehidupan yang dijalaninya sangat jauh dari pakem standar kesehatan modern. Dengan segudang aktivitasnya yang melelahkan, ia masih fit, bugar, kreatif, dan produktif. Bahkan sejak ia berumur 30-an. Dr. Edi Supriyadi atau akrab dipanggil Edot, menilai MH sebagai wujud dari evolusi kesehatan. Juga sebagai universitas tempat ia menimba ilmu kesehatan dalam cara lain. Yang kedua, sepanjang hidupnya, dengan aktivitas yang padat, MH tidak pernah sakit. Kalaupun sakit, ia tetap mampu menjalankan aktivitasnya. Profesor Dr. Umar Khayyam pernah mengatakan, MH selalu berada dalam kondisi go, go, go. Dirinya selalu dalam mode on. Saya percaya bahwa masih banyak faktor yang belum terungkap tentang kesehatan, terutama dari aspek perilaku, akhlak, suasana hati, dan pikiran seseorang. Efek kimia non-farmakologis seperti tidak mudah menyerah, berpikiran positif, banyak bersyukur, senantiasa bersabar, nyatanya memiliki pengaruh besar bagi ketahanan tubuh manusia. Selain itu, MH Ainun Najib pernah diamanahi untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan oleh keluarga Bani Latif Jombang. Untuk itu, beliau memberikan pesan-pesan kesehatan yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kesehatan hidup merupakan gabungan antara kesehatan jiwa, kesehatan badan, dan kesehatan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiganya saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, bahwa kesehatan jasad tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling tergantung dengan kesehatan jiwa atau rohani, serta dengan sehatnya hubungan manusia dengan Tuhan dari hari ke hari. Tuhan disadari sebagai pangkal ujung sehat dan sakitnya semua makhluk. Yang ketiga, Tuhan memiliki hak mutlak atas sakit atau sehatnya apa saja yang ia ciptakan. Kesehatan di mata Tuhan adalah keberadaan manusia di dalam kepatuhannya kepada kehendaknya. Maka, pemahaman atas kesehatan manusia bisa terbalik dari konsep kesehatan menurut Tuhan. Yang keempat, ada banyak kemungkinan yang mungkin tidak terbatas jumlahnya. Misalnya, Tuhan bisa memberi sakit kepada manusia, tetapi fungsinya adalah penyehatan jiwa. Yang kelima, konsep Tuhan tentang hidup dan matinya manusia tidak sama dengan pemahaman kita. Yang terpenting, kita menjaga kesehatan karena kesetiaan kepada Tuhan yang menitipkan jasad dan ruh ini kepada kita semua. Yang keenam, manusia amat sedikit tahu tentang ilmu kesehatan yang Tuhan Maha menguasai keseluruhannya. Maka, manusia wajib berikhtiar merawat kesehatannya, tetapi hakikinya Allah yang mengambil keputusan tentang sehat tidaknya manusia. Yang ketujuh, Tuhan bisa berlaku sesuai dengan rumus kesehatan manusia, seperti menyembuhkan orang sakit yang diobati oleh manusia. Tetapi, dia bisa juga tidak menyembuhkan orang yang diobati,
atau menyembuhkan orang yang tidak diobati. Kedelapan, kalau dokter, tabib, dukun, atau siapapun disebut menyembuhkan seseorang dari sakitnya, kesimpulan yang lebih waspada adalah Tuhan mengabulkan kesembuhan melalui apa yang diyakini dan dipergunakan oleh dokter atau tabib dan dukun itu. Yang kesembilan, yang bisa menyembuhkan dan yang berkehendak menyembuhkan adalah kemauan dan kasih sayang Tuhan. Yang kesepuluh, syarat kesehatan hidupnya manusia ada dua. Pertama, memastikan secara permanen dan simultan hati, pikiran, dan seluruh gerak-gerik kita bertauhid. Kedua, berpikir hakiki, sehat, jujur, positif, dan berpikir kompatibel dengan kemauan Tuhan. Yang ke-11, hidup yang paling potensial untuk sehat adalah menghormati dan patuh kepada hakikinya kehendak Tuhan. Kemudian, membuka diri pada setiap kemungkinan pada ilmu manusia yang menyangkut sehat dan sakit.